Jadi masalahnya apa sih? Nah, lo sukakan sama dia? Tanya Siska dengan sedikit tidak jelas karena mulutnya sibuk mengunyah soto ayam, yang warnanya tak lagi kuning tapi sudah merah oleh sambal. Masalahnya dia itu Caraka Benua, putra dari Rudi Mahesa, sang raja perhotelan dan retail Indonesia. Ku jawab dengan mulut yang sama penuh. Saat ini kami tengah menikmati Car Free Day bukan untuk berolahraga, tapi mencari makanan. Lah terus kenapa? Lo juga kan putri dari Ibu Mega, sang ratu dunia perdrakoran di komplek kita, tidak ada yang bisa ngalahin ibu kita soal perdrakoran. Beda dunia, Munaro. Tuh anak kadang otaknya suka gesrek deh. Memangnya mereka tinggal di dunia gaib? Dunia Konoha? Hahaha, tetanggaan sama Naruto dong? Tahu ah? Hahaha. Maksudnya tuh, minimal Bu Mega nggak bakal kaget dan tahu banget apa yang harus dilakuin kalau misalnya tuh emaknya bos tiba-tiba datang ke rumah sambil ngelemparin segepok Soekarno-Hatta. Bu Mega kan sudah banyak nonton drakor, sudah banyak referensinya lah. Dia belum tahu saja kalau hidup Bu Mega juga sudah seperti drakor, penuh dengan drama. Iya, Bu Mega sih nggak apa-apa, paling tuh duit dia ambil buat jalan-jalan ke Korea sama Bu Yati. Hahaha, benar. Nah yang jadi masalah adalah hati Cinderella yang lembut dan rapuh ini apa kabar? Siska melap hidungnya dengan tisu, meneguk segelas air minum hingga habis, tapi mulutnya masih saja kayak ikan yang kekurangan oksigen, megap-megap nggak jelas. Bang, teh botol satu yang dingin. Serunya dengan bibir monyong. Gila nih sambelnya. Yang gila yang makan bukan sambelnya, lagian itu sih sambel dikasih kuah soto. Membakar lemak, jadi kan tak perlu capek-capek olahraga, ucapnya sebelum menghabiskan setengah teh botol dingin yang baru diantarkan. Kadang idenya brilian juga. Kalau soal mager dia memang juaranya. Bukan cuma lemak yang terbakar, perut juga bakal terkuras habis, ucapku sambil menghabiskan sotoku. Hahaha, kita tadi ngomongin soal apa? Ah ya, hati. Dengar ya, Putri Syalala, hidup ini tidak ada yang pasti, sekarang panas, tiba-tiba bisa hujan kan? Apa hubungannya panas hujan sama hati Bae Suzy yang rapuh ini? Tanyaku sambil menaruh mangkuk yang kosong kemudian minum air putih hangat yang disediakan abang tukang soto. Dengar ya, Susi si milik Kitty. Maksud Park Shin Hye tuh, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, siapa tahu ternyata orang tuanya si bos ngerestuin kalian, kita kan tidak tahu. Makanya jangan pesimis dong, hidup ini penuh tantangan dan beresiko, Sista. Nah, tantangan kali ini hadiahnya jackpot, jadi ya wajar saja kalau beresiko tinggi, kalau tantangannya sedikit dan gampang mah paling banter juga hadiahnya piring cantik seperti hadiah deterjen. Aku terdiam memikirkan ucapan Siska. Entah karena pengaruh dari teh botol dingin yang sedang kuseruput dengan nikmat atau otak Siska lagi dalam posisi yang benar, tapi ucapannya kali ini masuk di akal. Apa ku coba saja mendobrak prinsipku tentang tidak berhubungan dengan orang kaya dan bersiap patah hati? Entahlah. Masih dalam keadaan bingung, aku mengambil ponselku ketika dirasa bergetar di saku jaket yang ku kenakan. Panjang umur. Orang yang kami bicarakan dan membuatku bingung kini mengirimiku pesan. Pak Bos, woi, tukang tidur. Bangun sudah siang. Aku berdecak sambil tersenyum membaca pesannya, ku ambil foto mangkuk kosong dan teh botol yang tinggal setengah lalu mengirimkannya sebagai jawaban. Pak Bos, hahaha, dasar tukang makan, pagi-pagi sudah ngabisin soto 2 mangkuk. Kirana, cuma semangkuk. Itu punya Siska, saya tas rakus itu kali, Bos. Pak Bos, hahaha, iya tak rakus, cuma ngabisin kepiting, kerang, udang ditambah ikan bakar sama nasi uduk, oh. Jangan lupa es jeruk. Kirana, hahaha, tapi itu kita habisin berdua. Pak Bos, hehehe, iya deh, di mana nih? Kirana, di CFD sama Siska. Pak Bos, berdua. Kirana, berempat, saya, Siska, Oka, Kayas, tapi Oka sama Kayas nggak tahu kemana tuh bocah. Pak Bos, masih lama kan? Kirana, ya, lumayan. Pak Bos, tunggu, aku kesana sekarang. Kirana, oke. Dan 30 menit kemudian bos sudah berdiri dengan tampannya berbalut pakaian olahraga dengan merek ternama, sepatu olahraga yang harganya bikin sepatuku dan Siska minder, dan tak ketinggalan kacamata hitam yang harganya bikin dompetku dan Siska nangis di pojokan sambil pelukan. Lo, yakin gak mau sama bos lo?
Bah, ganteng gitu, jangan disia-siain. Nah, tar nyesel lu, bisik Siska dengan mata menatap bos yang berjalan di depan kami. Masalahnya itu, dia itu terlalu sempurna. Iya, ganteng, pinter, kaya lagi, benar-benar seorang pangeran. Siska terdiam memerhatikan bos yang kini sedang membeli minuman. Iya sih, dia itu paket komplit. Iya, dia itu paket komplit. Nah, apa kabar gue yang paket hemat gini? Hahaha, paket hemat, yang nasinya cuma setengah, telur separuh, terus minumannya es teh manis yang kebanyakan es, hahaha. Aku berdecak melihat Siska yang tertawa bahagia menertawakanku. Jadi lo ngerti kan gimana rasanya jadi gue kalau maksain jalan sama orang yang paket komplit kayak gitu? Siska mengangguk, aku pikir dia akhirnya mengerti maksudku tapi ternyata tidak. Ya, lo jangan jadi paket hemat dong, lo cukup jadi kerupuk saja untuk melengkapi kekomplitannya dia. Sialan. Hahaha. Lagi ngetawain apa? Tanya bos sambil membuka tutup minuman lalu menyerahkannya kepadaku, dan plastik yang berisi minuman kaleng kepada Siska. Siska menatapku dan bos bergantian dengan senyum menggoda, membuatku memelototinya. Makasih, Pak Bos. Caraka, panggil saya Caraka atau Benua terserah, asal jangan Pak Bos. Siska tersenyum kemudian mengangguk. Dan ini berlaku juga buat kamu, kita sedang tidak kantor, lanjutnya sambil menatapku yang tengah meneguk minuman isotonik yang baru dia kasih. Dengan senang hati, ujar Siska dengan senyum lebar. Ya udah, gue nyari Oka sama Kayas ya, nah, siapa tahu mereka haus. Aku mengangguk membuat Siska tersenyum penuh misteri sambil berjalan meninggalkanku berdua dengan Pak Bos. Oka itu adik kamu ya? Iya, namanya Asoka, kita manggilnya Oka. Kami berjalan di antara orang-orang yang meramaikan CFD pagi itu. Ceritakan padaku tentang keluargamu. Tidak ada yang spesial tentang keluarga saya, Bos. Bos berdecak sambil berkata. Kita lagi di luar, Ra, bukan di kantor, jangan manggil Bos. Aku tersenyum sambil kembali meneguk minumanku. Takut kualat manggil orang yang lebih tua dengan namanya saja. Hei! Aku tak setua itu juga, Ra, kita cuma beda, 5-6 tahun. Hahaha, tetap saja judulnya, Bos, lebih tua daripada saya. Bos kembali berdecak membuatku kembali tertawa. Jadi kamu hanya mempunyai satu orang adik? Dia kembali bertanya setelah mengakui kekalahannya. Tidak, saya memiliki 2 orang adik. Selalu terasa menyesakkan ketika aku mengingat adikku yang satu lagi. Namanya Bentari, kami memanggilnya Bi, tapi sudah hampir 20 tahun saya tak pernah bertemu dengannya. Aku bisa melihat bos mengangkat alisnya bingung membuatku sedikit tersenyum, dan mulai membuka lagi lembaran yang membuat hatiku sedikit sakit ketika mengingatnya. Orang tua kami bercerai ketika saya berumur 6 tahun, dan Bi 4 tahun. Bi ikut dengan ayah, sedangkan saya ikut mamah. Dan setelah perceraian itu, kami tak pernah bertemu lagi. Kami kini duduk bersila di pinggiran kolam air mancur Bundaran Hai di mana di tengahnya berdiri monumen selamat datang yang berdiri megah menyambut orang-orang berfoto menjadikannya sebagai latar yang cukup ikonik. Aku kembali mengingat hari-hari yang dipenuhi oleh teriakan dan pertengkaran 2 orang yang dulu saling mencinta. Sama-samar aku mengingat, aku yang berumur 6 tahun berusaha menutup telinga Bi dengan tangan kecilku yang gemetar, masih ku ingat matanya yang bening menatap mataku yang mulai menangis mendengar teriakan di luar kamar yang semakin menjadi. Tanpa bersuara tangan Bi mengusap pipiku yang basah oleh air mata. Mungkin dia belum paham apa yang terjadi di luar ketika orang tua kami saling berteriak, tapi dia adalah anak yang baik, seolah mengerti dia hanya terdiam tak bersuara di balik selimut bersamaku. Berak. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan kasar, tak lama kemudian selimut yang melindungi kami tersibak menampakkan pemandangan ayah yang menatap dengan garang. Beberapa saat dia menatap mataku dan bisa kulihat dia terkejut melihat tubuhku yang gemetar dan berurai air mata tanpa suara, sebelum akhirnya dia mengalihkan tatapan kepada Bi yang juga tengah menatapnya bingung. Tanpa mengatakan apapun dia langsung menggendong Bi yang menjerit memanggilku dan Mamah yang hanya terdiam menangis melihat ayah pergi membawa Bi. Semenjak hari itu aku tak pernah lagi bertemu keduanya. Setiap hari aku akan duduk di luar atau menatap keluar jendela berharap mereka akan kembali. Tapi selama apapun aku menunggu, mereka tak pernah kembali lagi.
Dan tak lama kemudian kami pindah ke Yokohama, di sanalah kami bertemu keluarga Siska, dan pada saat itulah Mama mengetahui kalau dia tengah mengandung. Tanpa seorang suami, Mama berusaha menghidupi kami di Jepang dengan menjadi guru private bahasa Inggris. Mama pun melahirkan hanya ditemani aku, dan Bu Yati, ibunya Siska. Bayi yang lahir prematur itu diberi nama Asoka. Sesuai arti namanya yang berarti tanpa rasa sedih, Mama berharap kebahagiaan untuk putranya juga untuk kami bertiga. Jadi selama ini kamu belum lagi bertemu mereka? Aku mengangguk dengan sedikit tersenyum walaupun aku selalu merasa kesedihan setiap mengingat Bi ataupun ayah. Umurku yang pada saat itu masih kecil membuat bayangan tentang mereka semakin memudar. Aku bahkan tak lagi mengingat bagaimana rupa ayah dan Bi. Makanya aku suka heran kalau melihat film atau drama Korea di mana tokoh utama masih mengingat apa yang terjadi ketika masih sangat kecil dengan sangat jelas. Ya mungkin saja si tokoh utama punya ingatan yang sangat bagus banget seperti orang-orang yang memiliki kemampuan hyperkinesia, kemampuan untuk mengingat masa lalu dengan jelas, sampai ingat banget dia makan apa, pakai baju apa dengan sangat detail kejadian dia berumur 3 tahun. Karena pada kenyataannya nih ya, jangankan kejadian puluhan atau belasan tahun lalu, ditanya kejadian tahun lalu saja sudah banyak yang lupa. Nah itu juga yang terjadi denganku. Aku bisa mengingat, dengan samar, kejadian itu, tapi aku tak bisa mengingat wajah ayah dan adikku. Di kejauhan terdengar suara khas musik tanjidor yang mengiringi pengamen ondel-ondel yang berjalan keliling sambil berjingkrak. Di sisi lain terlihat komunitas raftil tengah berkumpul dengan peliharaan masing-masing, ada juga beberapa brand yang tengah melakukan promosi, tak ketinggalan para musisi jalanan yang tengah menghibur para pejalan kaki. Keriuhan di sekelilingku tidak membuat kekosongan yang selama ini ku coba kubur terisi, malah kini mulai terbuka kembali. Aku masih merasakan kekosongan dan kerinduan yang ditinggal oleh dua sosok penting dalam hidupku. Apa Bi akan mengingat saya kalau kami bertemu? Aku menatap bos yang juga menatapku, atau mungkin saya yang tidak lagi mengenalinya? Aku membuang napas memikirkan kemungkinan itu. Bi masih terlalu kecil untuk mengingat saya, dan saya, ya, 20 tahun cukup membuat bayangan mereka mulai memudar. Bos masih terdiam menatapku, sebelum akhirnya dia berkata, "Mungkin, walau tak mengingat wajah masing-masing, kalian akan langsung saling mengenal." Katanya hati dan alam bawah sadar kita bisa langsung mengenali orang-orang penting dalam hidup kita walaupun sudah lama terpisah. Aku terdiam sebelum akhirnya tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepala. Apa kamu tidak tahu mereka berada di mana? Aku menggelengkan kepala. Tidak, setelah hari itu saya tak pernah lagi menerima kabar apapun, selain mereka kembali ke Indonesia meninggalkan saya dan Mama berdua di Osaka. Apa kamu pernah mencoba mencari adikmu lewat media sosial? Maksudku semua orang saat ini pasti memiliki sosial media kan? Apalagi anak muda. Aku meneguk minumanku kemudian mengangguk. Iya, saya dan Siska sering mencari nama Bi di berbagai media sosial, tapi tidak ada. Mungkin dia menggunakan nama lain. Bisa jadi. Apa Oka tahu kalau dia memiliki seorang kakak selain kamu? Tahu, tapi Mama selalu sedih setiap mengingat Bi. Karena itulah sebisa mungkin saya tak pernah membahas tentang Bi di depan Mama. Dan ngomong-ngomong soal Siska dan Oka, di mana mereka? Kok sampai sekarang belum balik, padahal tadi kita janjian ketemuan lagi di sini. Ponselku bergetar menandakan ada pesan yang masuk. Dengan santai aku membuka pesan yang ternyata dari Siska. Beberapa saat aku terdiam membaca pesan itu, sebelum akhirnya memaki. Dasar pengkhianat. Lihat saja kalau nanti bertemu, dia habis di tanganku. Siska, kita pulang duluan ya, perut udah mulai kontraksi gara-gara soto, emang tuh sambal soto gila banget, tokcer. BTW, selamat bersenang-senang dengan bos ganteng gue kan sahabat yang paling pengertian, jadi gue kasih kesempatan lo buat ngenalin tuh bos ganteng sama Bu Mega, baik banget kan gue Siska, oh, iya. Ingat, jadi kerupuk. Jangan jadi paket hemat, apalagi cuma kerupuk abang-abang bubur yang warnanya oranye. Minimal lo jadi kerupuk udang, oke? Sialan. Entah nasib apa yang membuatku memiliki sahabat setengah matang seperti dia. Padahal dia kan paling tahu bagaimana aku menghindari bos dan jajaran para pangeran yang auranya susah ditolak. Apalagi pangeran yang saat ini duduk di belakang setir mobil sport Bugatti putih, matanya yang tajam tertutup kacamata hitam mahal menatap lurus jalanan, jam tangan yang harganya di atas gaji setahunku melingkar dengan manis di pergelangan tangannya yang terlihat santai memegang setir. Jangan lupakan outfit yang dia kenakan hanya untuk jalan di Car Free Day. Maaf ya,
Bos, padahal tadi saya naik ojek online saja. Bos, tidak perlu repot-repot mengantarkan saya segala, lagian tuh si kutu kupret kenapa tiba-tiba pakai mules segala sih? Hahaha, yang namanya panggilan alam tidak ada yang bisa nahan, nah. Oke, panggilannya berubah lagi dari Ra, menjadi Natagar bos mah bebas. Iya, tapi kan, dompet saya tidak harus dibawa juga. Aku kembali kesal mengingat dompet yang kutitipkan di tasnya terbawa pulang olehnya, atau aku sangat yakin setelah membaca pesannya kalau dia sengaja membawanya membuatku tak bisa menolak ketika akhirnya bos menawarkan diri mengantarku pulang. Hahaha, jadi setiap hari kamu pergi sejauh ini kalau kerja? Bos bertanya mencoba mengalihkan pikiranku dari bagaimana cara mengeksekusi Siska nanti. Saat ini kami baru keluar tol Cibubur memasuki jalan alternatif Cibubur yang mulai padat merayap. Iya, tapi karena sudah terbiasa jadi, ya, aku mengangkat bahuku membuat bos tersenyum. Memang jarak rumahku ke kantor memakan waktu kurang lebih sejam kalau lancar. Mohon diingat kalau lancar. Dan mengingat jalanan lancar di ibu kota tercinta ini merupakan hal yang sangat jarang terjadi, jadi ya, rata-rata perjalanan dari rumah ke kantor itu 1,5 jam. Biar ku perjelas, rumahku berada di pinggiran kota Jakarta Timur berbatasan dengan Jawa Barat, sedangkan kantor di daerah Jakarta Pusat. Jadi walaupun kerja di bagian front office Hotel Bintang 5 jangan harap aku akan pergi kerja dengan keadaan rapi dan wangi. Karena percuma walau dari rumah dalam keadaan rapi dan wangi, sampai kantor mukaku sudah tebal oleh debu, wangi parfumku sudah bercampur dengan bau asap knalpot kendaraan, bajuku sudah lusuh, rambut yang kusisir rapi sudah lepek oleh keringat dan helm. Jadi mengertikan kalau aku lebih memilih berangkat kerja dengan setelan seperti pembalap daripada pegawai Hotel Bintang 5? Dan setiap hari kamu memakai si merah untuk kerja? Iya, karena hanya dia sahabat sejati yang tak bakalan meninggalkan saya karena panggilan alam. Hahaha. Bos hanya tertawa sambil menggelengkan kepala melihatku yang kembali kesal. Saat ini kami sudah berada di jalan alternatif Cibubur, setelah melewati perkemahan Jambore dengan kondisi jalan yang sudah padat. Jalanan ini memang lebih sering macetnya daripada lancarnya, belum lagi saat ini tengah dibangun jalan MRT yang menambah kemacetan. Bos, sampai di sini saja, nanti bos putar balik saja di depan. Loh, kenapa? Rumahnya sudah dekat. Tidak apa-apa dari sini saya naik ojek saja, kasihan bos macet nanti pulangnya. Kalau tidak macet bukan Jakarta namanya lagian tanggung, masa nurunin perempuan di pinggir jalan. Tidak sopan itu. Tidak apa-apa, bos, beneran deh. Saya tidak enak sama bos kalau harus mengantarkan sampai rumah. Bos menatapku penuh selidik sebelum kembali menatap jalanan yang kini sudah mulai sedikit lancar. Dari sini kemana lagi? Hua VTTT, sepertinya apapun alasanku, bos tidak akan mendengarkanku dan tetap akan mengantarku sampai rumah. Depan, persis sebelah Trans Studio belok kiri, jawabku pasrah membuat bos tersenyum penuh kemenangan. Jawab dengan jujur, kenapa kamu tak mau aku antar sampai rumah? Hei! Jangan bilang kamu tak mau mengenalkanku pada ibumu, bukankah kamu bilang aku adalah calon menantu idaman semua ibu-ibu? Karena itulah saya tidak mau mengenalkan bos sama mama. Apa ibumu juga sepertimu yang tidak menginginkan orang sepertiku untuk menjadi menantunya? Justru sebaliknya, mama sangat berharap memiliki menantu sepertimu, bos. Hahaha, bagus. Dekati ibunya untuk dapatkan putrinya. Aku tak salah dengarkan. Dia mau mendekati Bu Mega untuk mendapatkan aku? Wow, bos, jangan sepercaya diri itu, mama memang berharap memiliki menantu seorang pangeran, tapi keputusan akhir tetap berada di tangan saya. Bos mengangguk seolah paham apa yang kukatakan. Mobil yang kami tumpangi kini sudah berbelok memasuki jalan Harjamukti dan suasana mulai terasa berbeda, tak ada lagi kemacetan. Kiri kanan kami kini banyak lahan kosong yang masih rimbun oleh pohon, daerah ini sudah masuk wilayah Depok, Jawa Barat. Berbeda dengan jalanan di depan tadi yang penuh hiruk-pikuk dengan kendaraan-kendaraan yang memadati jalanan, sepanjang jalan berderet tempat makan nyaman dan mewah, komplek perumahan elit, serta mal kalangan atas. Tepat di belakang kemegahan itu jalan ini terasa lenggang, komplek perumahannya pun hanya perumahan sederhana dan klaster-klaster di antara perkampungan warga. Nanti turunkan saya di depan kompleks saja. Aku menunjuk sebuah minimarket yang ada persis di depan pintu masuk komplek. Kenapa? Apa kamu takut ibumu akan memaksamu menikahiku? Hahaha, tidak, bukan seperti itu.
Hanya saja, komplek tempat tinggal saya bukan komplek perumahan-perumahan elit di mana semua orang tinggal secara individu, yang tak peduli dengan kehidupan tetangga sebelah rumah. Bos menatapku terlihat bingung. So, ibu-ibu di komplek rumah saya masih senang bergosip setiap pagi sambil mengerumuni gerobak sayur Mas Jarwo, dan saya menempati posisi teratas sebagai bahan gosip ibu-ibu komplek. Bos mulai memelankan kendaraan sebelum akhirnya berhenti. Dia kini menatapku setelah sebelumnya melepas kacamata hitamnya dan menatapku tak percaya. "Kamu, kenapa?" Aku membalikkan posisiku menjadi miring menghadap bos dan menatapnya serius. Perempuan lajang, kerja di hotel, kadang pulang tengah malam, bahkan kadang pulang pagi, dan sekarang saya diantar oleh mobil sport yang sangat jarang ada di sini. Bukankah itu akan menjadi bahan gosip yang paling hot? Bos terdiam beberapa saat kemudian mengangguk dan kembali menghadap depan, menyalakan mesin mobil kemudian melanjutkan mobilnya memasuki komplek membuatku memantapnya tak percaya. "Kalau aku menurunkanmu di depan komplek dan seseorang tanpa sengaja melihatmu turun dari mobil ini, itu malah akan membuat kamu jadi bahan gosip besok di tukang sayur, dan semua orang bakal mengira kamu diantar oleh om-om atau kakek-kakek hidung belang bukan seorang pangeran tampan." Aku masih menganga tak percaya sebelum akhirnya tertawa mendengar penjelasannya yang masuk akal. Bisa gawat besok kalau itu sampai terjadi, dan mama yang akan menjadi sasaran di tempat Mas Jarwo pasti bakal bingung tanpa tahu kebenarannya. "Jadi kita lurus saja atau kemana nih?" Tanya bos sambil menatap jalanan dengan serius membuatku menghela napas. "Setelah masjid hijau itu, belok kanan." Bos tersenyum mendengarku mengarahkan jalan menuju rumah. Dan aku lupa kalau hari ini di rumah akan diadakan arisan ibu-ibu komplek. Ah, sial. Bos menghentikan kendaraannya tepat di depan rumahku membuat semua orang menatap ke arah kami dengan penasaran. Ini semua gara-gara si kutu kupret. Hahaha, selamat ya, nah, lo jadi bahan gosip emak-emak komplek lagi. Sialan, ini gara-gara lo. Coba lo gak ninggalin gue kan gak mungkin gue jadi bahan gosip tuh emak-emak. Jangan salahin gue, salahin perut gue yang gak bisa diajak kompromi. Lo beneran sakit perut tadi? Saat ini aku dan Siska tengah duduk di teras depan rumah sambil menikmati udara malam dengan sepiring gorengan lengkap dengan cabai rawit. Iya, lo tanya Oka kalau gak percaya, dia sampai harus ngebut nyari pom bensin. Aku berdecak sambil menggigit bakwan diselingi cabai rawit. Terus tadi Bu Mega gimana waktu lihat bos ganteng? Ya nggak gimana-gimana, lo tahu sendiri emak-emak lihat cowok ganteng turun dari mobil bagus, nganterin anak gadisnya di depan ibu-ibu sekomplek. Yang ada langsung senyum lebar, dan seperti menyambut pahlawan yang menang perang. Aku menggelengkan kepala mengingat bagaimana tadi mama langsung memelukku dengan senyum lebar ketika melihat bos yang mengenalkan diri sebagai teman kerjaku. Hahaha, gue yakin saat ini berita lo yang diantar cowok ganteng, naik mobil sport sudah mulai menyebar ke kampung sebelah. Aku hanya bisa menghela napas mengingat gosip emak-emak itu sangat mengerikan. Kecepatan penyebarannya mengalahkan kecepatan cahaya. Tapi untung juga tuh bos turun dari mobil dan kenalan sama Bu Mega, kalau tidak bisa-bisa lo dikira diantar sama om-om atau kakek-kakek hidung belang, bisa tambah gawat lagi nanti gosipnya. Aku menatap Siska yang berpikiran sama dengan bos. Ya, tadi aku memang sempat meminta bos tidak usah turun, tapi belum selesai mulutku berkata bos telah turun terlebih dahulu bahkan membukakan pintu untukku, membuatku menatapnya sambil menggelengkan kepala, tapi hanya ditanggapi dengan senyum iseng penuh kemenangan. Virus pangeran sepertinya lebih tangguh karena berhasil menyerang sang ratu drakor. Sial.